Satria pergi dari mejanya, dia lari ke toilet berusaha mengeluarkan air kobokan yang telah diminumnya. Sialan Pak Ahmad ngerjain mulu dari tadi, gerutu Satria. Cindy melihat Satria lari ke toilet, dia pun langsung bangkit dari duduknya menyusul Satria. Guys, gue ke toilet dulu bentar, ucap Cindy kepada teman-temannya. Mau ditemenin gak? Goda Farid, kagak usah, gue udah pinter cebok sendiri, ucap Cindy. Astoge tuh lambe, ucap Nabila. Ya udah sono, keburu banjir di sini, ucap Luna. Fafid terkekeh geli mendengar jawaban spontan dari Cindy. Nabila menyumpal mulut Farid dengan kue bolu agar diam. Cindy mengetuk pintu toilet yang tak jauh dari acara dadakan yang dibuat Albert. Dia khawatir terjadi sesuatu pada pria yang sangat dicintainya. Tok, 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 hueyek. Aduh ayang beb, kenapa? Apa dia ngidam ya? Tanya Cindy pada dirinya sendiri. Ceklek, astagfirullah, ucap Satria memegang dadanya. Satria terkejut melihat Cindy yang tiba-tiba berdiri di hadapannya. Dia hampir terjengkang ke belakang saking kagetnya. Ayang, kenapa kok kaget gitu? Tanya Cindy. Ya kamu ngapain tiba-tiba berdiri di sini? Tanya balik Satria. Aku tadi lihat kamu lari ke sini makanya aku ikutin. Pas ngetuk pintu aku dengar kamu kayak orang muntah. Kamu gak ngidam kan? Tanya Cindy. Mana ada cowok ngidam, ngaco aja kamu, ucap Satria. Ya adalah, kamunya aja yang gak tahu, ucap Cindy. Satria masih dalam mode cemburu, dia merapikan pakaiannya dan berlalu dari hadapan Cindy. Kok gue ditinggal sih? Tanya Cindy pada dirinya sendiri. Satria melipat kedua tangannya, alisnya bertaut dan wajahnya menyiratkan kemarahan. Pak Ahmad tidak memperdulikan bagaimana ekspresi Satria saat ini. Dia malah sibuk dengan makanannya sendiri. Ayang, ih kok aku ditinggal sih, protes Cindy. Ya terus, tanya Satria jutek, kok kamu jutek gitu sih, ucap Cindy. Kamu urusin aja teman-teman kamu sana, gak usah peduliin aku, gak penting, ucap Satria merajuk. Kamu marah ya sama aku? Tanya Cindy. Pikir aja sendiri, ucap Satria. Satria kembali pergi meninggalkan Cindy. Pak Ahmad menjadi penonton setia drama cinta Satria dan juga Cindy layaknya menonton layar bioskop. Saat sedang berjalan sekilas Satria melihat dengan sudut matanya Cindy masih tetap dengan posisinya. Kok dia gak ngejar sih? Nyebelin banget, gerutu Satria dalam hati. Tuh orang kenapa sih gak jelas banget, gerutu Cindy. Wajarlah non, namanya juga orang cemburu, ucap Pak Ahmad. Is, nyebelin banget sih, kesal Cindy. Berbeda dengan Satria dan Cindy yang sedang membuat drama, Adele dan Albert kini sedang dimabuk asmara. Sedari tadi Adele terus senyum-senyum sendiri seperti orang gila. Begitu pula Albert yang tak hentinya menatap wajah Adele. Udah dong, jangan liatin aku terus kayak gitu. Malu tahu, ucap Adele menutup matanya. Wajahmu enak untuk dipandang, gombal Albert. Ah, cute. Hati Adele langsung meleleh. Kau ini, ucap Albert mencubit hidung Adele. Adele dan Albert saling melempar senyuman satu sama lain. Sungguh bahagia bisa berdampingan dengan orang yang kita cintai, apalagi orang tersebut menerima segala kekurangan serta kelebihan yang kita punya. Nak, Al, boleh minta waktunya sebentar, ada sesuatu yang mau ayah katakan, ucap Yusuf. Katakan saja ayah, ucap Albert, kita bicara di luar saja, ucap Yusuf. Albert pamit keluar bersama ayah mertuanya kepada Adele. Adele menganggukkan kepalanya sebagai jawaban walaupun di dalam hatinya bertanya-tanya apa yang akan ayahnya bicarakan dengan suaminya itu. Albert dan Yusuf berjalan ke arah taman. Mereka duduk di kursi yang berada di taman tersebut. Nak, ayah ingin berbicara serius denganmu, ucap Yusuf. Katakan saja ayah, ucap Albert. Apa kau benar-benar mencintai putriku? Tanya Yusuf. Tentu saja ayah, sejauh ini putrimu telah membuat aku jatuh cinta padanya, jawab Albert. Yusuf menghela nafasnya panjang, dia melipat kedua tangannya di depan dada Yusuf hanya ingin melihat putrinya bahagia. Untuk itu dia harus memastikan apakah Albert benar-benar tulus atau tidak. Dia takut anaknya disakiti lagi oleh laki-laki. Nak, Al, aku hanya memiliki satu putri yaitu Adele, dia adalah anak semata wayangku. Aku harap kau benar-benar tulus mencintainya bukan hanya karena kalian terikat pernikahan dan terbiasa bersama lalu mengatakan perasaan nyamanmu sebagai cinta.
banyak yang sudah menikah tapi tidak ada cinta di dalamnya yang akhirnya berakhir perceraian, ucap Yusuf. Ayah, kau bisa pegang kata-kataku. Pantang bagiku untuk berbohong. Dari awal aku memang tidak mencintai putrimu, tetapi semakin lama semakin tumbuh pula rasa cinta ini sampai mengakar di dalam hatiku. Aku juga pernah berpacaran sampai bertahun-tahun tetapi kali ini rasanya berbeda. Aku tahu kekhawatiranmu sebagai seorang ayah, tetapi aku juga bisa menilai dari sudut pandangku kepada putrimu yang luar biasa. Dia selalu sabar menghadapiku, menerima semua kekuranganku. Dia selalu menjadi garda terdepan untukku. Apakah aku akan menyia-nyiakan wanita hebat seperti putrimu? Tentu saja tidak. Aku akan menjaga putrimu semampuku, ucap Albert. Yusuf terharu mendengar jawaban Albert. Hilang sudah kekhawatirannya kepada putrinya itu. Sedari dulu dialah yang selalu menjaga putrinya dari saat lahir ke dunia sampai akhirnya dia menikah. Tetapi kini tanggung jawab Adele sudah berpindah kepada suaminya, sedangkan Yusuf hanya bisa mengawasi dari kejauhan saja. Nak, tolong jaga putriku, sayangi dia, kasihi dia. Jika kau telah bosan atau kau sudah tak menginginkannya, tolong kembalikan dia padaku. Jangan sakiti dia karena selama ini kami selalu melimpahkan rasa sayang kepadanya. Tak pernah sekalipun kami memukul atau menyakitinya dengan lisan kami. Untuk itu aku titipkan putriku padamu, ucap Yusuf dengan linangan air mata. Pasti ayah, akan kujaga berlianmu hingga tak ada satupun yang dapat menyentuhnya, ucap Albert tersenyum. Yusuf mengusap air matanya yang mengalir tanpa bisa dibendung lagi. Begitu besar rasa sayang seorang ayah kepada putrinya. Yusuf begitu ingat bagaimana Adele mengorbankan dirinya demi kesembuhannya. Dia rela menikah tanpa cinta, bahkan dia tak tahu akan dinikahkan dengan siapa. Satu hal lagi yang ingin ayah sampaikan padamu, Al, ucap Yusuf. Katakanlah ayah, ucap Albert. Aku berpesan padamu. Apapun yang Adele lakukan semua pasti ada alasannya. Jika suatu hari nanti kau mengetahui sebuah kebenaran, ayah harap kau tak marah padanya, ucap Yusuf. Albert mengernyitkan dahinya, dalam benaknya bertanya-tanya kebenaran apa yang dimaksud oleh Yusuf. Kebenaran apa ayah? Tanya Albert. Suatu hari nanti kau pasti akan mengetahuinya, ucap Yusuf. Yusuf berdiri dari duduknya. Kemudian ia berjalan masuk ke dalam mansion, tak lupa ia juga membersihkan sisa air matanya. Kebenaran apa yang dimaksud ayah? Adele menyembunyikan sesuatu dariku, aku harus menyelidikinya, gumam Albert. Albert ikut menyusul Yusuf yang sudah lebih dulu masuk ke dalam. Dia menunjukkan ekspresi biasa saja agar tidak mengundang curiga istrinya yang menatapnya dari awal masuk sampai duduk di hadapannya. Hari semakin sore. Para sahabat Adele dan juga orang tuanya pamit pulang ke rumahnya masing-masing. Adele, ibu sama ayah pulang dulu, ucap Fatimah. Kau pulang sih bu, kenapa gak nginep aja, ucap Adele kecewa. Ayah sama ibu menginap saja, tambah Albert. Maaf nak, bukan kami tidak mau tetapi kita masih punya tanggung jawab di rumah dan kita juga sudah punya janji dengan seseorang yang memesan banyak ikan lele untuk dipasarkan, ucap Yusuf menolak dengan halus. Yah. Padahal Adele masih kangen sama ayah sama ibu juga, ucap Adele sedih. Udah mukanya jangan sedih gitu, malu diliatin suami masa cewek yang katanya strong mendadak melau gini sih. Perlihatkan ketangguhanmu wahai wanita, goda Fatimah. Hihihi, Cok Fatimah ada-ada aja, ucap Adele tertawa. Adele mencium kedua tangan orang tuanya. Albert mengikuti apa yang dilakukan oleh istrinya. Tak rela melepas orang tuanya pulang, Adele memeluk ayah dan ibunya dengan erat. Dia seperti anak kecil yang tak rela lepas dari induknya. Del, gue juga mau pulang. Tangsia makan-makannya, ucap Nabila. Katanya mau marah sama gue, berubah pikiran nih ceritanya gara-gara makan enak, cibir Adele. Masa marah sama bestie sih, kita kan udah temenan dari orok cuy, ucap Luna. Serah lu pada, hus pulang sana, usir Adele. Gak nawarin nginep di sini nih, om sama tante aja yang lu tawarin buat nginep kita kagak, tanya Farid. Kagak, tegas Adele, lu jangan bikin malu Farida, udah yuk kita balik, ajak Nabila menyeret tangan Farid. Maaf ya tuan, teman saya satu ini emang gak punya urat malu, ucap Luna merasa tidak enak kepada Albert. Jawab Albert dingin. Waduh, gue kira es yang dingin, ternyata manusia juga bisa, batin Luna. Satria menatap datar kepada Farid. Ketiga sahabat Adele pamit pulang kepada yang lainnya. Sedangkan orang tua Adele sudah pergi terlebih dahulu diantar oleh supir.
Cindy terus memperhatikan Satria dari jarak dekat. Dia bingung dengan sifat Satria yang mendadak jutek kepadanya gara-gara berkumpul dengan para sahabatnya. Kita pulang dulu ya Del, cepat sembuh Zheng Bai. Bai, teriak Nabila dengan melambaikan tangannya. Adele membalas lambaian tangan Nabila. Setelah memastikan para sahabatnya pergi, Adele membalikkan tubuhnya hendak pergi, namun dia melihat Satria dan juga Cindy yang sedari tadi diam saja. Adele menatap wajah Albert, tetapi Albert mengendikkan bahunya sebagai jawaban dia tidak tahu. Kakandaku sayang. Tangan Adinda sakit, kakinya juga pegel nih, ucap Adele. Kalau begitu kita ke kamar saja, ucap Albert. Mau digendong, rengek Adele. Hueyek, jijik kali liatnya, cibir Cindy. Albert menggendong tubuh Adele ala bridal style. Adele dengan sengaja mengalungkan tangannya di leher sang suami, tak lupa ia juga menyenderkan kepalanya di dada bidang Albert. Cindy memutar bola matanya jengah melihat kelakuan Adele yang semakin menyebalkan di matanya. Satria, kau menginap di sini. Ada yang ingin aku bahas denganmu, ucap Albert. Baik tuan, ucap Satria. Jam 7 malam tunggu di ruang kerja, tambah Albert. Siap tuan, ucap Satria. Albert melangkahkan kakinya pergi meninggalkan Satria dan juga Cindy. Di dalam pangkuan Albert, Adele menjulurkan lidahnya ke arah Cindy. Woli, dasar kakak ipar gak ada akhlak, gerutu Cindy. Senangnya dalam hati, bila sudah bersuami, mau tidur mau peluk pasti dikeloni. Ah hai deuh, Adele bernyanyi dengan asal agar Cindy semakin kesal. Albert menahan tawanya agar tidak pecah. Selalu dan selalu saja istrinya membuat dirinya tersenyum bahkan ingin tertawa.